Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit tentang statement of purpose yang pernah saya tulis. Mungkin nanti saya akan menjelaskan per partnya ya. Jadi mungkin karena terinspirasi banyak beberapa di antara teman-teman yang mengontak saya menanyakan SOP, dan kemudian saya mempelajari juga dulu, memiliki pengalaman dan banyak sekali masukan dari teman-teman. Jadi sebelumnya saya juga dulu menulis banyak beberapa SOP, dan inilah mungkin yang menurut saya cocok untuk saya, dan teman-teman bisa mempertimbangkan juga. Saya menulis ini sebagai bentuk dari rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, atau Anda siapapun yang sedang berjuang untuk studi lanjut yang memerlukan penulisan statement of purpose. Di mana statement of purpose ini biasanya kalau dulu ketika saya mengikuti beberapa penyedia beasiswa pun seperti LPDP ya, mungkin namanya sama, namanya berbeda ya, tapi intinya sama. Kalau dulu kalau nggak salah apa ya, yang LPDP zaman saya itu peran untuk Indonesia, terus kemudian ada dua kalau nggak salah, satu lagi apa yang kamu lakukan setelah kamu lulus. SOP ini kurang lebih sama, hanya saja mungkin lebih singkat, semacam essay. Dan itu kenapa powerful sejauh yang saya pahami. Mungkin kalau untuk yang CV, informasi data diri kita yang apa namanya, yang bagus, itu mungkin akan membuat impress ya, membuat impress penguji, itu sudah tentu. Namun ketika kita menuliskan sesuatu itu nggak mudah untuk sebagian orang, termasuk saya. Jadi diperlukan sebuah tulisan singkat dari buah pikir kita, perenungan kita yang diambil benar-benar dari apa yang kita inginkan, dan itu akan tertuang dalam tulisan. Interview itu sudah ahli dalam menilai apakah ini hanya dibuat-buat atau hanya memang faktanya, atau memang dia tulus, itu akan melihat. Dan secara psikologis pun katanya itu bisa menggambarkan komitmen kita sesungguhnya selain wawancara ya. Jadi kemarin juga waktu pas kelihatannya interview itu akan berangkat juga dari apa yang kita tulis, kemudian dikonfirmasi dengan pertanyaan. Oke, tanpa berlama-lama saya coba sharing ya. Anda boleh setuju atau boleh tidak, atau boleh mengembangkan, jadi hanya sebuah insight saja. Ini untuk yang pertama, biasanya itu saya menargetkan tidak lebih dari 1 halaman. Jadi dalam sekali duduk mungkin sekitar 10-15 menit itu orang bisa baca. Kalaupun kurang paham dia bisa mengulangi. Jadi biasanya saya pakai spasinya itu satu ya, single aja. Kemudian ya dibuat bagaimana itu hanya 1 halaman gitu. Jadi agar lebih menarik. Jadi benar-benar kita harus buat kerangka karangannya dulu, apa yang ingin kita sampaikan, kemudian bisa dibaca dengan enak. Jadi seperti cerita yang benar-benar menggambarkan diri kita. Yang pertama, nah saya menuliskan ini di sini pematik ya. Saya pakai warna kuning aja deh untuk pembuka. Ini buat cerita secara personal yang jujur dan tulus. Saya awali dengan ketertarikan saya selama dari S1, walaupun ini untuk tujuannya daftar S3 ya waktu itu. Mata kuliah yang saya inginkan, kemudian di sana saya mengalami sebuah kendala ya. Jujur terhadap kekurangan diri, bahwa kita dulu pernah mengulang suatu mata kuliah yang dengan nilai jelek. Nah, tapi kita berusaha untuk bangkit lagi. Nah, itu saya pernah mendapatkan suatu esai yang mengatakan, dan dia bilang bahwa studi lanjut itu tentang kita, apalagi PhD ya, tentang konsisten, tentang kita tahan banting, karena memang yang akan dihadapi seperti itu, jatuh, artinya kita akan merasakan depresi atau keletihan mental untuk menyelesaikan studi. Jadi mungkin kita tunjukkan ke interview bahwa kita dulu pernah mendapatkan suatu kegagalan yang mungkin cukup berat atau bahkan sangat berat, tapi kita punya solusi apa. Nah, itu di highlight di awal. Jadi orang udah tahu, oh ini dia tangguh nih gitu. Gambarannya itu semua. Nah, kemudian setelah dia nggak usah terlalu banyak-banyak, pilih salah satu
salah satu case yang dimana apa namanya ini ngerekam nggak? Oh ya ngerekam. Ini dimana kamu atau kita punya suatu masalah yang cukup berat, dan mereka pun juga pasti pernah merasakan ya. Setiap orang, kalau saya pilih mata kuliah jelek nilainya, itu saya setiap orang merasakan ya itu, dan dalam dunia akademis itu kan sangat memukul sekali, apalagi mata kuliah itu yang kita sukai ya. Nah, jadi saya gambarannya seperti itu. Jadi saya pernah jatuh, dapat nilai yang sangat jelek, kemudian saya karena minat dan terus memperbaiki diri, belajar saya, akhirnya saya berhasil mendapat nilai yang tertinggi waktu itu di kelas. Tapi kita nggak usah terlalu cerita lebih detail, tapi kita dapatkan inti bahwa kita pernah jatuh, kita bangkit, dan kita berusaha gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa masuk ke ini, prestasi. Prestasi itu kan tanda kutip apa yang kita tekuni ya, apa yang kita gemari, kemudian kita menghasilkan sesuatu dan diapresiasi. Nah, kemudian bisa aja macam-macam. Saya waktu itu menyampaikan bahwa saya pernah ikut apa sih waktu itu, karena didorong dosen ya, udah ikut aja mahasiswa berprestasi, tapi kita nggak usah ditulis cerita didorong dosen gitu, tapi lebih kayak ada kegiatan apa kita ikutin, kemudian udah mulai terkait sama riset. Ada, kalau bisa ada prestasinya yang terkait sama riset, entah itu PKM misalkan, atau kompetisi mahasiswa, atau apa namanya lomba apa yang terkaitan dengan dunia akademik. Boleh juga sertakan dunia non akademik, tapi saran saya ada akademiknya, karena prestasi akademik di luar dari IPK. Kalau IPK kan mereka bisa melihat dari CV kita ya, tapi kalau akademik yang mungkin dia bisa lihat juga, misalkan kita menang lomba penelitian nasional tahun gini, tapi ada ceritanya, kasih aja ceritanya, kayak misalkan apa namanya penelitiannya tentang apa, tentang kalau waktu itu saya tentang batik, Indonesian batik, jadi saya sebutin ini nanomaterial, udah mulai masuk tuh, menunjukkan bahwa minat saya pada bidang nanomaterial dan dikeluarkan sama budaya Indonesia. Itu kan kelihatannya kayak orang, oh ini ada penelitian, dia riset, terus punya lokal gitu. Dan memang ini benar saya lakukan, walaupun memang tidak terpublikasi dan memang referensi ilmiahnya, karena memang ini lebih kayak apa ya, apa namanya riset studi literatur. Kemudian memang saya pengen coba terapkan gitu, dan tinggal kita apa namanya bisa aplikasikan. Nah, kemudian aktivitas sejauh yang saya pahami bahwa orang-orang bule atau orang-orang ya global, secara umum, secara global itu mereka itu senang orang-orang yang membantu orang lain. Artinya dia tidak hanya untuk, karena kan PhD nanti itu kan memberikan pengaruh ya, ketika kita sudah lihat itu kan memberikan pengaruh terhadap orang sekitar. Nah, orang ingin melihat kita udah pernah melakukan apa sebelumnya gitu, apakah berdampak atau tidak. Itu poin ketiga yang penting, bahwa kita bermanfaat buat orang sekitar kita. Jadi pilihlah satu apa namanya satu event atau satu kegiatan atau satu aktivitas yang menurut kamu memberikan kontribusi. Kalau saya waktu itu sebagai guru ya, pernah jadi guru di Bandung, kemudian saya mendampingi mahasiswa saya untuk ikut lomba hingga juara dengan penelitian yang sangat sederhana. Nah, kemudian selanjutnya adalah studi sebelumnya harus di state juga menurut saya. Kemudian nah di situ pengambil, kalau studi sebelumnya kan PhD, studi sebelumnya apa, S2-nya, S1-nya apa, terus kemudian kalau dapat beasiswa tekankan itu, kalau kita dapat beasiswa atau misalkan apa namanya kita join riset atau dapat grant apa, sebutin aja secukupnya. Terus kemudian setelah itu karya, kalau kita punya karya khususnya berkaitan misalkan nggak hanya akademik sih, atau apapun yang dia memberikan kontribusi dari sisi kamu, dari sisi akademik maupun apapun itu, dan dirasa itu memberikan nyata dampaknya, atau kalaupun enggak minimal kamu menikmatinya gitu. Jadi di situ kalau saya di sini waktu itu saya senang nulis di koran apa namanya koran lokal lah waktu itu, apa sih, Pikiran Rakyat ya, dari perspektif saya sebagai guru. Terus kemudian saya juga menulis buku kan, menulis fisika kuantum, di mana targetnya adalah apa namanya general umum sama siswa SMA seperti itu. Itu achievement atau pencapaian yang bisa dilakukan. Sebenarnya nggak mesti harus apa namanya dalam karya tulis sih, tapi apapun yang memberikan dampak. Misalkan kamu pernah student exchange, sebenarnya kamu pernah
ikut KKN tapi KKN kamu berbeda, KKN-nya kamu bikin sebuah project terus berhasil bla 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 seperti itu. Nah, kemudian ini yang saya dapatkan, komite seleksi akan menghargai sains komunikator juga, artinya nanti kan diharapkan ketika kamu menjadi PhD itu kan kamu punya kemampuan komunikasi kan. Nah, tunjukkan komunikasi apa yang akan kamu lakukan. Misalkan kamu adalah influencer, bisa sebutkan aja kalau kamu influencer pendidikan, atau kamu pernah bikin sebagai humas apa, atau kamu menulis. Kan komunikasi kan macam-macam, ada tulis, ada lisan, ada dari sosial media, kan media-medianya banyak. Nah, kemudian riset, baru udah mulai masuk riset nih. Kamu akan melakukan sesuatu, jadi sebelum menulis ini kamu udah tahu mau ngerjakan riset apa, minat kamu apa, sebutin aja. Kalau kamu terkait sama instansi, misalkan saya saat mengenal S3 kan saya ngajar sebagai dosen, sudah jadi dosen, dan saya sudah punya minat riset. Kemudian saya fokus sama roadmap riset saya, kemudian resources yang ada di sekitar saya. Nah, saya mendapatkan apa namanya, kira-kira jadi spesifik tuh, orang udah tahu, oh ini orang udah tahu nih apa yang dilakukan. Itu menurut saya dari semua itu paling penting, karena PhD atau pendidikan S2 pun itu harus sudah tahu nanti dia mau ngerjakan apa. Kalau dia masih ngalor ngidul belum dapat ide, itu akan takes time banget, akan makan waktu gitu. Itu udah mereka umum udah mengetahui. Jadi biasanya udah datang tuh udah kepikiran. Pun yang saya lakukan saat ini juga saya udah tahu. Saya pokoknya mengerjakannya bidang laser, material ini. Aplikasinya ya nanti tergantung dosen pembimbing gitu. Tapi minimal walaupun nggak match nanti dengan ide kita nantinya, tapi nggak masalah. Minimal orang udah tahu bahwa kita menuliskannya dan kita spesifik sudah punya ide, bahkan kita sudah punya, kalau sudah menunjukkan proposal, misalkan saya, kalau kita udah punya, karena memang PhD biasanya udah punya proposal, dan pada saat itu saya juga udah punya merancang proposal singkat saya, penelitiannya apa, bahannya apa, ininya apa, itu akan lebih bagus sendiri. Jadi ketika nulis kita akan lebih tajam. Nah, kemudian motivasinya aja kenapa kampus itu kamu pilih. Nah, ini kampus ini saya pilih, misalkan saya cari tahu KUFPM ternyata adalah research groupnya yang sekarang saya join. Karena memang itu targetan saya gitu. Jadi ketika nanti itu menjadi langkah kita jadi mantap gitu. Jadi kita udah ngeriset. Jadi mereka merasa oh dia emang kalau kita pingin solar cell group, ternyata KUFPM nggak ada solar cell group. Nanti dia tanya-tanya, loh kamu ini asal-asalan nggak? Kita harus tahu benar kampus kita gitu. Bahkan kalau perlu sekali pada saat, walaupun tidak disebutkan, nanti pada saat wawancara saya ingin bekerja dengan profesor ini, saya tahu bidangnya ini, saya kira akan sejalan bla bla bla. Nah, yang terakhir adalah general. Mereka akan menyukai mahasiswa internasional yang memperhatikan negaranya, sehingga pada saat terakhir setelah selesai tunjukin aja secara statement aplikasinya. Kalau saya water treatment, palm oil reliable quality, dengan riset yang saya tunjukkan bahwa pasca studinya itu adalah konkret aplikasinya nanti gitu. Nah, ini saya kesimpulannya itu SOP memadukan narasi personal kita, prestasi yang relevan, fokus riset yang jelas, tujuan kontribusi, dan alasan logis memilih KUFPM. Oke, nah karena sekarang zaman AI ini jadi mudah sekali ya menulis. Saya sarankan jangan gunakan AI membabi buta gitu, langsung jadi seperti itu yang bukan kamu banget. Tulis aja kasar, nanti secara komposisinya di refine sama AI, dan gunakan bahasa Inggris yang ya secukupnya aja gitu, nggak terlalu mengunduhkan kamu fluent, nggak, mereka juga tahu tuh asal idenya dapat, mereka akan mengerti. Karena jagonya bahasa itu tidak di mereka udah cukup lihat dari hasil skor yang biasanya disubmit seperti itu. Mungkin itu saja, terima kasih, mudah-mudahan menjadi rezeki kalian dan jalan terbaik. Dan yang paling penting, yakinkan diri bahwa ini memang menuju kebaikan, memang ini membawa kebaikan tidak hanya duduk kita sendiri, orang lain, dan mudah-mudahan menjadi jalan kita menuju kebaikan-kebaikan yang memberikan keberkahan, sehingga kita selama perjalanan nanti, kalaupun lolos, mudah-mudahan senantiasa ditolong oleh Allah. Mungkin itu saja, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, masukan, atau diskusi, bisa chat dengan saya di kolom sosial media yang saya sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.